Banjir bandang yang melanda Desa Konaweha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, merendam sejumlah rumah warga. Derasnya air menyebabkan dua rumah yang berada di bantaran Sungai Konaweha terbawa arus banjir. Rumah-rumah tersebut hancur ketika menghantam jembatan. Warga yang menyaksikan peristiwa tersebut hanya bisa pasrah. Terjadi banjir yang berada di Desa Konaweha mengakibatkan dua rumah di seputaran Desa Konaweha hanyut terbawa arus dan beberapa desa diantaranya Desa Ulu Konaweha dan Desa Latuo. Hingga saat ini pemerintah bersama petugas TNI dan Polri masih melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir tersebut. Pemerintah mengimbau warga untuk tetap waspada akan banjir susulan di malam hari. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Yusrin Teddy, iNews melaporkan. Angin puting beliung yang melanda Desa Uwe, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, terekam kamera amatir warga. Dalam rekaman, angin yang muncul disertai hujan dan kilat menyapu permukiman warga serta perkebunan. Kencangnya angin mengakibatkan puluhan rumah warga rusak berat dan ringan. Angin juga merusak sebuah posyandu serta perkebunan dan menumbangkan sejumlah pohon. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini karena saat kejadian warga tidak berada di dalam rumah. Warga kini bergotong royong membersihkan puing reruntuhan serta memperbaiki sejumlah rumah yang rusak. Pemda setempat juga telah memberikan bantuan tanggap darurat. Dari Kabupaten Ngada, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Ketemu lagi dengan saya Pram Senjaya di Buletin AI Siang pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda di rumah. Dan inilah Buletin AI Siang selengkapnya. Ya, pemirsa, asisten rumah tangga artis Nana Mirdad menemukan bayi baru dilahirkan di semak-semak dekat rumahnya di Bali. Saat ditemukan, kondisi bayi berjenis kelamin perempuan ini sudah dikerubungi semut dan mengalami hipotermia. Dalam unggahan media sosial pribadinya, artis Nana Mirdad membagikan kisah bayi yang ditemukan asisten rumah tangganya, Tika, di semak-semak dekat rumahnya di Bali. Tika kemudian membawa bayi yang masih bernyawa tersebut pulang ke rumah Nana. Menurut Nana, saat ditemukan, bayi yang tidak mengenakan pakaian dan tanpa alas tidur sehelai pun sudah dikerubungi semut. Kondisi badannya juga mulai membiru hingga mengalami hipotermia. Bahkan, tali pusarnya juga masih menempel. Nana sempat merawat bayi beberapa waktu sebelum akhirnya memutuskan untuk menyerahkannya ke dinas sosial dan petugas medis. Nana mengaku berat berpisah dengan sang bayi yang baru ditemukannya itu. Nana yang sempat menyesalkan tindakan ibu bayi tersebut berharap sang bayi nanti tidak bisa hidup layak. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang karyawan apotek di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menggelapkan uang penjualan obat untuk memperkaya dirinya. Setiap harinya pelaku diketahui mengambil uang hingga Rp500.000 untuk membeli mobil dan juga tanah. Seorang karyawan di salah satu apotek di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mendadak viral di media sosial usai terciduk menggelapkan uang di tempat bekerja. Dalam video terlihat pemilik apotek bersama seorang pelanggan sedang menggeledah sebuah tas yang berisikan uang ratusan ribu rupiah yang diduga hasil penggelapan. Sementara terduga pelaku hanya bisa pasrah saat pemilik apotek membongkar isi tasnya. Setelah diperiksa, terselip sejumlah uang dalam kain celana. Terduga pelaku kemudian mengakui perbuatannya, telah menggelapkan uang sebanyak Rp300.000 hingga Rp500.000 setiap harinya selama 2 tahun bekerja. Dari uang hasil penggelapan, pelaku memakainya untuk membeli mobil dan tanah, serta telepon genggam. Ini dan dia mengaku sendiri bahwa dalam setiap harinya selalu memang ambil, saya tanya berapa, bilang tidak tentu, kadang 300 minimal, kadang 500, tapi kadang di atasnya
kadang 1 juta lebih, kadang lebih 2 jutaan. Meski telah menciduk karyawannya, pemilik apotik belum melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan meminta kepada karyawannya untuk mengganti kerugian atas penggelapan uang apotik yang terhitung mencapai 360 juta rupiah. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kasus mutilasi seorang anak perempuan di Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur akhirnya terungkap, di mana tersangka yang adalah bibi korban mengaku tega menghabisi keponakannya hanya karena tertarik untuk menguasai perhiasan korban. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, seorang pelaku terekam CCTV merampas ponsel milik anak kecil yang sedang bermain di luar rumah. Kasus mutilasi dengan korban bocah 9 tahun di Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur ternyata dilakukan oleh orang dekat yang tak lain adalah bibinya sendiri. Menurut polisi, pelaku diduga sengaja merencanakan kejahatannya hanya karena tergoda ingin menguasai perhiasan yang digunakan korban. 7 kali beraksi, sepasang suami istri, pelaku pencurian uang dengan modus ganjal mesin ATM, ditangkap anggota di Reskrimum Polda Lampung. Keduanya tertangkap di daerah Cilegon, Banten saat mencuri uang milik seorang pensiunan senilai 122 juta rupiah. Aksi penjamretan ponsel di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri merampas ponsel milik anak yang sedang bermain tanpa pengawasan orang tua di luar rumah. Ya pemirsa, flare stick sebuah pabrik kimia mengakibatkan 3 kecamatan di kota Cilegon diselimuti bau tidak sedap. Sementara pasca 3 harimaunya mati dan viral di media sosial, Medan Zoo akhirnya ditutup. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Pembakaran gas cerobong atau flare stack di pabrik kimia milik PT Chandra Asri mengakibatkan 3 kecamatan di kota Cilegon mengalami pencemaran udara seperti bau tidak sedap. Untuk menghindari jatuh korban, petugas medis dari Puskesmas Grogol memberikan masker secara gratis kepada warga. Setelah mendapatkan respon dari sejumlah kalangan, serta pecinta satwa terkait kondisi Medan Zoo yang semakin parah, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengambil langkah untuk menutup Medan Zoo sementara. Menurut Bobi, penutupan ini dilakukan bukan karena kondisi Medan Zoo yang belakangan menjadi sorotan banyak pihak, namun dikarenakan akan dilakukan pembangunan di Medan Zoo. Kepanikan terjadi saat kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan di Jalan Raya Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat 1 mobil terperosok ke jurang dan 4 kendaraan yang tak sempat menghindar mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara 10 meter dari lokasi kecelakaan, jalan provinsi tiba-tiba tertutup longsor akibat hujan deras yang terus mengguyur. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali alami 5 kali erupsi dengan tinggi kolom asap mencapai 500 meter. Selain bahaya awan panas guguran, petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga mewaspadai banjir lahar hujan lantaran puncak Gunung Semeru kerap diguyur hujan deras. Ya pemirsa, grup musik Kawakan Slang mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Sementara paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin mendapatkan dukungan dari Raja Dangdut Rhoma Irama. Tidak hanya Ganjar dan Anies yang dapat dukungan dari musisi besar, grup band Dewa 19 telah jauh-jauh hari nyatakan dukungannya untuk pasangan Prabowo Gibran. Bertempat di markas Slang yang berlokasi Jalan Potlot, Jakarta Selatan, grup musik legendaris Slang mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam deklarasi, grup musik Slang mengungkapkan bahwa Ganjar Mahfud merupakan harapan bagi Indonesia dan mampu menjaga demokrasi Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengungkapkan dukungan yang diberikan Slang ini menjadi energi untuk terus berjuang di kontestasi Pilpres mendatang. Saya sudah melayangkan surat pengunduran diri dari dukung siapa? Yang pasti kita tidak akan pernah berubah sejak 2014 sampai sekarang, bahwa kita yang pertama adalah cita-cita reformasi harus terus berjalan, kolusi, nepotisme,
korupsi harus dihilangkan. Sebenarnya kami sudah berbincang beberapa kali, tapi kami tahu bahwa ada sesuatu yang harus kami bicarakan dengan penuh rasa cinta dan hati-hati. Dan hari ini kami diterima oleh kawan-kawan dari Slang cukup komplit. Jaketnya baru ya? Baru ya? Oke. Dan tadi sudah menyampaikan banyak pesan di poster. Slang mendukung Ganjar Mahfud. Puluhan slankers dari wilayah Jakarta dan sekitarnya turut menjadi saksi deklarasi dukungan ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Berlokasi di Soneta Records, Sumajaya, Depok, Jawa Barat, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Raja Dangdut Rhoma Irama. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir dari Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia atau PAMDI, namun pertemuan tersebut tertutup untuk media. Kedatangan ke kediaman untuk meminta doa restu dan nasihat agar dapat menjalankan amanat dalam mengikuti kontestasi Pilpres. 125 juta penduduk Indonesia. Saya katakan sama Bung Anies bahwa kita harus rubah mindset masyarakat tentang pemilu ini. Jangan lagi ada mindset pemilu ini sebuah pertarungan. Bahkan jangan juga ada persaingan. Tapi kita rubah menjadi perlombaan. Dalam kunjungannya, Anies juga menyempatkan diri melihat studio rekaman milik Soneta Group. Sementara grup band legendaris Dewa 19 setelah jauh-jauh hari menyatakan dukungannya untuk pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres tahun 2024 ini. Bahkan Dewa 19 telah beberapa kali mengisi kampanye Prabowo Gibran di sejumlah daerah. Usai jeda pemirsa, Barbara akan mengajak Anda jalan-jalan melihat ulah pengendara bandel yang nekat menerobos palang pintu kereta hingga melawan arah. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Buletin Aisyah. Ya, pemirsa, berkemah merupakan salah satu cara untuk mengakrabkan diri bersama teman atau keluarga kecil. Dan untuk mewujudkan itu, ada tempat di Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat yang bernama Bukit Dewi Manggung. Selain tempatnya yang masih asri, kabut tipis yang selalu muncul saat pagi hari membuat kita enggan beranjak untuk meninggalkan keindahannya. Terletak di Desa Ranca Manggung, Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat, Bukit Dewi Manggung kerap menjadi serbuan pengunjung yang ingin menghabiskan waktu untuk berkemping bersama teman atau keluarga. Ini karena lokasinya yang masih asri, dengan udara yang sejuk dan belatar barisan bukit yang menghijau. Untuk menuju ke lokasi, pengunjung juga tidak perlu capek berjalan kaki karena bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4. Selain camping ground, di lokasi ini juga terdapat sejumlah wahana permainan untuk anak hingga kolam renang. Dan yang paling penting, di sini juga bisa menggelar pesta bakar kambing sepuasnya. Enak ya, nyaman, ada fasilitasnya juga lengkap. Ada ini juga playground untuk anak-anak, jadi bisa ramah lah untuk anak-anak. Selain kendaraan sampai lokasi, kelebihannya itu kita camping itu di atas awan, begitu terus fasilitasnya juga sangat menunjang. Untuk menikmati semua keindahan ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek mulai dari Rp30.000 per orang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ulah pengendara bandel nekat menerobos palang pintu hingga melawan arah jelas membahayakan pengendara dan pengguna jalan lain. Lalu apa alasan dibalik pengendara bandel nekat menerobos palang pintu rel? Semua dalam penelusuran Barbara hari ini. Hai, kembali lagi with Barbara.
Barbara lagi di stasiun Pasar Senen. Di sini tuh ya chaos banget. Lihat deh ya tuh, di sebelah situ banyak yang ngelawan arah, terus juga kayak gini-giniin palang pintu. Nggak takut apa? Barbara penasaran sih alasannya mereka tuh kenapa sih ngelawan arah kayak gitu? Yuk, ikut Barbara yuk. Hai Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu mau nanya dong, ini kenapa sih kok ngelawan arah? Gimana ya? Jauh lebih dekat sih daripada muter. Aduh, gimana dong Bu? Tapi takut kan nanti kalau misalkan ada kayak orang-orang yang dari sana gitu terus ketubruk-tubruk terus nanti nggak selamat gimana Bu? Ya walau alam. Yang itu lagi ya Bu. Hai, aku Barbara. Barbara. Thank you. Ya, Halo Pak, namanya siapa Pak? Nama saya siapa ya Mbak? Siapa kamu namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Namanya Aureli gitu. Aureli. Bukan. Ya Bapak kan sering banget lihat pemandangan nih banyak banget. Motor yang lawan arah, terus juga motor yang kalau palang pintu keretanya ini udah mau turun terus tetap nyelonong-nyelonong gitu Pak. Sebenarnya bahaya Mbak. Cuma ya begitu Mbak. Mereka kalau disuruh muter ke sana, ke angkatan laut ke sono itu jauh memang ketemunya nanti jalan situ. Bapak bisa pernah lihat nggak ada kecelakaan di sini? Kalau kecelakaan bulan puasa kemarin dari sono ada Mbak. Itu ibu-ibu apa sama anaknya apa ya nabrak jadi kepala kereta lewat ditabrak gitu. Pas waktu ke sono ngelihat cuma tinggal motornya doang. Iya. Soalnya takut Barbara tuh takut ada kecelakaan gitu gimana Pak? Iya betul itu. Kan Mbak? Oke deh Pak, makasih ya Pak atas waktunya. Halo Pak, namanya siapa? Tono. Pak Tono, kenapa sih kok ngelawan arah? Ini kan bahaya Pak. Ya simpel aja. Simple. Itu nanti tumpuk-tumpuk sama yang sebelah sana gimana Pak? Ya orang Indonesia. Hah? Apa lu kata? Orang Indonesia katanya, oh my god, apa ini orang Indonesia? Hati-hati loh, keselamatan itu lebih penting loh Pak. Oke? Dadah Pak Tono, hati-hati ya. Ini parah nih. Alasan klasik deh orang-orang pada ngelawan arah terus di palang pintu kereta. Emangnya pada nggak takut apa? Udah banyak loh kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di sini. Kalau Barbara sih nggak mau, mendingan muter aja asal selamat tau nggak? Ya udah deh ya, pokoknya orang-orang yang ngelawan arah hati-hati loh. Nanti nggak selamat, harus patuh lalu lintas. Ya, pemirsa, informasi dari Barbara tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau di scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Pram Senjaya beserta kruku yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.